semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Salsa, silakan pimpin doa nak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita absen dulu ya. Yang pertama Arfan Fahri Ramadan, Hadir Bu. Sagila Leticia, Hadir Bu. Raisya Mutia Kofifah, Hadir Bu. Stella Permatasari. Hadir Bu. Berarti anak-anak ibu hadir-hadir semua ya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Iya, Salsa? Akhlak tercela. Iya, betul. Berarti Salsa tadi malam belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Sebelumnya ibu mau bertanya nih, anak-anak ibu pernah tidak melihat orang yang berperilakuan buruk? Pernah Bu. Orang yang berperilakuan buruk disebut memiliki akhlak. Tercela. Iya, betul. Orang yang memiliki perilaku buruk disebut memiliki akhlak yang tercela. Kemudian, anak-anak ibu pernah tidak melihat orang yang berperilakuan baik? Pernah Bu. Orang yang berperilakuan baik disebut memiliki akhlak Terpuji. Iya, betul. Orang yang berperilakuan baik disebut memiliki akhlak yang terpuji. Nah, dari gambar yang ibu tunjukkan ini, siapa yang bisa menjelaskan kepada ibu apa yang terjadi? Iya nak, Salsa? Membantu seorang nenek. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Salsa semuanya. Pada gambar ini terlihat 3 orang anak laki-laki yang membantu seorang Nenek. Iya. Nah, dari gambar yang ibu tunjukkan ini, kira-kira perilaku apa yang terlihat? Apakah perilaku akhlak tercela atau akhlak terpuji? Akhlak terpuji. Betul, pada gambar ini terlihat sebuah contoh perilaku dari akhlak terpuji. Nah, jadi kira-kira apa pembahasan kita pada hari ini? Siapa yang tahu, tunjuk tangan nak? Ya, Salsa? Tentang akhlak terpuji. Iya, betul. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Yang pertama, jujur. Yang kedua, rajin. Dan yang ketiga adalah percaya diri. Apa pembahasan kita yang pertama, anak-anak? Jujur. Betul. Yang kedua? Rajin. Yang terakhir? Percaya diri. Iya, bagus. Dari pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari jujur dan contoh perilaku jujur. Yang kedua, anak ibu diharapkan dapat menjelaskan pengertian tentang rajin dan contoh perilaku rajin. Yang ketiga, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian percaya diri dan contoh pengertian dari percaya diri. Dan yang keempat, anak-anak ibu diharapkan dapat menyebutkan manfaat-manfaat dari perilaku jujur, rajin, dan percaya diri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Iya, Zela? Akhlak terpuji adalah Yang keras, nak? Ulangi lagi. Akhlak terpuji adalah segala macam perilaku atau perbuatan baik
membahas tentang 3 bentuk atau 3 sifat akhlak terpuji. Yang pertama, jujur. Apa itu jujur? Siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Iya, Salsa? Jujur adalah berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan, tanpa mengurangi dan menambah kebenarannya. Betul, pintar ya Salsa. Jujur adalah berbuat sesuai dengan kenyataan, tanpa mengurangi dan menambah kebenarannya. Jadi, apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan kenyataannya, maka itu baru dinamakan dengan jujur. Nah, kemudian siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap jujur kepada ibu? Tunjuk tangan, Nak. Iya, Sakila? Tidak menyontek ketika ujian, tidak suka berbohong saat berbicara. Iya, betul. Pintar, Sakila. Tepuk tangan semuanya. Nah, siapa lagi yang bisa mencontohkan sifat jujur? Tunjuk tangan. Iya, Fahri? Tidak mengakui melakukan kesalahan. Ulang lagi, Nak. Yang keras. Mengakui ketika melakukan kesalahan. 4. Tidak mengambil uang orang lain secara diam-diam. Iya, betul. Pintar ya, Fahri. Apa yang dicontohkan Sakila tadi maupun Fahri tadi merupakan contoh perilaku Jujur. jujur. Iya, benar. Contoh perilaku jujur yang pertama, tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, tidak berbohong saat berbicara. Yang ketiga, mengakui jika berbuat kesalahan. Yang keempat, tidak mengambil uang orang lain secara diam-diam. Dan menyampaikan perkataan orang lain dengan benar. Kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke Surga. Iya, betul. Kebaikan tentunya akan membawa kita ke surga. Kemudian apa lawan dari kata jujur? Dusta. Iya, betul. Lawan dari kata jujur adalah dusta. Dusta akan membawa kita kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa kita ke Iya, betul. Nah, kemudian siapa yang bisa memberitahu ibu manfaat dari sikap jujur? Tunjuk tangan, Nak. Ya, Sakila? Orang yang jujur akan dipercayai oleh orang lain. Orang yang mempunyai sifat jujur akan disayangi oleh Allah. Iya, benar. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan lagi manfaat dari sifat jujur? Iya, Sela, silakan, Nak. Orang yang jujur juga akan memiliki banyak teman. Orang yang jujur juga akan disayangi oleh teman dan orang tua. Dan orang yang jujur juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Iya, betul. Apa yang disampaikan oleh Sakila dan Sela tadi merupakan bentuk manfaat dari sikap Jujur. Iya, betul. Manfaat yang pertama, kita akan disayangi oleh Allah. Kita juga akan disayangi oleh orang tua dan juga teman kita. Orang yang jujur akan memiliki banyak teman. Orang yang jujur juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa, Nak? Rajin. Iya, betul. Yang kedua kita akan membahas tentang rajin. Siapa yang bisa menjelaskan kepada ibu apa pengertian rajin? Iya, Salsa? Rajin adalah sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, betul. Pintar ya, Salsa. Rajin artinya bersungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu. Sifat rajin merupakan sifat terpuji. Orang yang rajin selalu beruntung dan berhasil. Dan sifat rajin ini harus kita biasakan sejak dini. Dengan sifat rajin, cita-cita yang anak ibu inginkan akan tercapai tentunya. Jadi anak-anak ibu harus menjadi anak yang rajin ya. Iya, Bu. Anak-anak ibu harus menjadi
Kemudian siapa yang bisa menyebutkan kepada ibu apa contoh dari sikap rajin? Tunjuk tangan. Iya Fahri, silakan nak. Mengerjakan tugas tepat waktu. Anak rajin membantu ibu. Anak rajin sholat. Iya betul. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan kepada ibu contoh dari perilaku rajin? Tunjuk tangan. Ya Sela, silakan nak. Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, rajin membersihkan rumah. Yang keenam, rajin mengaji atau membaca Al-Quran. Dan yang ketujuh, rajin merawat rumah. Iya betul. Apa yang disebutkan Fahri dan Sela tadi merupakan contoh dari perilaku rajin. Yang pertama, anak yang rajin mengerjakan tugas secara tepat waktu. Yang kedua, anak yang rajin juga rajin membantu ibunya di rumah. Baik membantu ibu menyapu, mencuci piring, ataupun yang lainnya. Itu merupakan contoh dari sikap Rajin. Iya, dari sikap apa nak? Rajin. Iya betul. Kemudian anak yang rajin tentunya juga akan rajin dalam belajar. Kemudian anak yang rajin juga akan rajin mengaji dan membaca Al-Quran. Semua itu adalah contoh dari perilaku rajin yang akan memberikan manfaat kepada kita nantinya. Rajin juga berarti mengerjakan tugas dengan baik. Anak yang rajin tidak akan mudah putus asa. Anak yang rajin akan mengerjakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh tentunya ia akan berhasil. Nah, kemudian siapa yang bisa memberitahu ibu apa manfaat dari perilaku rajin? Tunjuk tangan nak. Selesai terus nih. Yang lain mana? Tunjuk tangan nak. Iya Sela, sebutkan nak. Yang pertama, orang rajin pintar dalam belajar. Yang kedua, mahir dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan terasa lebih mudah setiap dikerjakan. Yang keempat, terampil dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kelima, tidak mudah bosan. Dan yang terakhir, orang yang rajin akan mudah mencapai cita-citanya. Iya betul. Pintar ya Sela, tepuk tangan nak. Manfaat dari sikap rajin yang pertama adalah orang yang rajin akan pintar dalam belajar. Yang kedua, orang yang rajin akan mahir dalam melakukan suatu pekerjaan atau keterampilan lainnya. Orang yang rajin juga tidak akan mudah bosan. Jika kita rajin, maka setiap pekerjaan akan mudah dilakukan. Kemudian orang yang rajin akan berhasil dalam mencapai cita-cita. Iya betul. Pintar ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Percaya diri. apa yang kita bahas selanjutnya nak? Percaya diri. Nah, bagus. Yang ketiga, kita akan membahas tentang percaya diri. Sebelumnya, coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Apa yang terlihat pada gambar? Orang yang sedang berpidato. Iya, betul. Pada gambar ini terlihat orang yang sedang berpidato di depan orang banyak. Nah, untuk bisa berbicara di depan orang banyak, sikap apa yang kita perlukan? Percaya diri. Sikap apa yang kita perlukan, nak? Percaya diri. Iya, betul. Untuk bisa tampil dan berbicara di depan orang banyak, kita harus memiliki sikap percaya diri. Siapa yang bisa menyebutkan kepada ibu apa itu percaya diri? Tunjuk tangan, nak. Ya, Sasa? Percaya diri adalah perasaan mantap pada diri seseorang. Iya, betul. Percaya diri diartikan sebagai perasaan mantap pada diri seseorang. Mantap dalam melakukan segala pekerjaan yang dilakukannya. Orang yang percaya diri mantap dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu yang diperintahkan. Orang yang percaya diri umumnya
semuanya tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Orang yang percaya diri juga tidak ragu-ragu dalam melakukan sesuatu yang dikerjakannya. Ia yakin dirinya mampu untuk melakukan setiap perintah atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, siapa anak-anak ibu yang bisa mencontohkan sikap percaya diri? Tunjuk tangan, nak. Ibu tunjuk lah ya. Kalau begitu, Salsa, coba sebutkan, nak. Berani berbicara di depan kelas, tidak takut untuk tampil ke depan, berani mengemukakan pendapatnya, tidak malu-malu ketika berbicara, berani mengajukan pertanyaan, tidak malu dalam bertanya. Iya, betul. Apa yang disebutkan Salsa tadi merupakan contoh dari perilaku Percaya diri. Contoh dari perilaku apa, nak? Percaya diri. Iya, betul. Contoh perilaku percaya diri yang pertama, berani ketika berbicara di depan kelas. Atau ketika ibu tanya nih, jika anak ibu menjawab pertanyaan yang ibu berikan, berarti anak ibu memiliki sikap Percaya diri. Iya, jadi dalam berbicara kita harus percaya diri, nak. Dengan percaya diri, maka kita tidak akan takut atau khawatir ketika diminta melakukan sesuatu. Kemudian contoh lainnya, tidak malu-malu ketika berbicara. Jadi ketika misalnya ibu bertanya, anak-anak ibu harus menyebutkannya dengan keras supaya percaya diri kita itu tumbuh. Jika percaya diri kita itu tumbuh, maka mental kita juga akan kuat tentunya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan kepada ibu manfaat dari percaya diri? Ya, Sakila, sebutkan yang keras ya, nak. Teguh dalam Pendirian. Keraskan lagi, nak. Berani dalam melakukan setiap pekerja yang diberikan, siap menghadapi tantangan, membangkitkan semangat, tidak takut akan kegagalan, tidak mudah ragu-ragu. Nah, iya betul. Apa yang disampaikan oleh Sakila tadi merupakan bentuk dari manfaat Percaya diri. Tepuk tangan untuk Sakila. Pintar ya anak-anak ibu. Manfaat yang pertama adalah orang yang percaya diri akan teguh pada pendirian, berani dalam melakukan setiap pekerjaan, siap dalam menghadapi tantangan. Percaya diri juga dapat membangkitkan semangat. Orang yang percaya diri juga tidak akan ragu-ragu dalam bertindak. Kemudian dengan adanya sifat percaya diri ini, kita tidak akan takut dalam kegagalan. Jadi kita akan berani maupun melakukan pekerjaan tersebut dengan percaya diri dan mantap. Untuk memperdalam pengetahuan anak-anak ibu, ibu akan memberikan kuis bagi anak-anak ibu yang dapat menjawabnya. Acungkan tangan ya, nak. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah. Baiklah, kalau begitu pertanyaan yang pertama. Apa itu pengertian dari jujur? Iya, Salsa? Jujur adalah berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan tanpa mengurangi dan menambah kebenarannya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Salsa. Karena Salsa menjawab pertanyaan ibu dengan benar, ibu akan memberikan hadiah. Nah, ini untuk Salsa. Tepuk tangan semuanya. Nah, pertanyaan yang kedua. Jangan hanya Salsa yang menjawab ya, nak. Anak-anak ibu juga harus menjawabnya ya. Sebutkan contoh dari sikap rajin. Siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Iya, Sela? Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, anak rajin membantu ibu. Yang ketiga, anak rajin sholat. Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, rajin
Al-Quran, dan terakhir rajin merawat bunga. Iya betul. Apa yang disebutkan oleh Sela tadi merupakan contoh dari perilaku Rajin. Dari perilaku apa, Nak? Rajin. Pintar ya Sela. Tepuk tangan untuk Sela, Nak. Karena Sela berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu akan memberikan hadiah. Ini untuk Sela, Nak. Tepuk tangan sekali lagi semuanya. Bagus. Kemudian soal yang ketiga. Dengarkan baik-baik ya. Apa bentuk dari sifat kejujuran yang ditampilkan oleh Rasulullah? Ayo Nak, dicari jawabannya. Ya Salsa? Beliau tidak pernah berkata dusta. Beliau jujur dalam berdagang dan ketika menjadi pemimpin umat. Iya betul. Pintar ya Salsa. Contoh sikap jujur yang ditampilkan oleh Rasulullah, beliau orang yang tidak pernah berdusta. Beliau juga jujur dalam berdagang dan ketika memimpin umat. Tepuk tangan untuk Salsa, Nak. Pertanyaan yang telah Ibu ajukan telah anak-anak Ibu jawab dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua, Nak. 2 kali tepuk pramuka. Bagus. Kemudian Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jujur. Jujur adalah berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa menambah dan mengurangi kebenaran. Iya betul, tanpa mengurangi dan menambah kebenarannya. Yang kedua, rajin. Rajin artinya bersungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu. Anak yang rajin akan mudah dalam mencapai cita-citanya. Iya, jadi anak-anak Ibu harus menjadi anak yang rajin ya, Nak? Ya, Bu. Iya, bagus. Yang ketiga, percaya diri. Percaya diri artinya perasaan mantap dalam diri seseorang. Orang yang percaya diri tidak takut dalam melakukan sesuatu. Orang yang percaya diri juga tidak akan ragu-ragu. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Nak? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau begitu, anak-anak Ibu sudah paham semua ya? Iya, Bu. Sudah paham, Nak? Sudah, Bagus. Nah, kemudian anak-anak Ibu jangan lupa ya untuk mengulangi pembelajarannya kembali di rumah. Iya, Bu. Nanti Ibu juga akan memberikan tugas. Kemudian tugas tersebut harus dikerjakan ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua tentunya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.